Wellness Parenting, pengembangan diri siswa dan anak, pengembangan diri karir dan karyawan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi customer service kami. Ruang Tumbuh, tumbuh bersama. Oke, terima kasih. Oke, sebagaimana tadi tagline ya, Ruang Tumbuh, tumbuh bersama. Nah, bagi teman-teman atau kakak-kakak yang pengen curhat atau sharing tentang kalau misalnya kenal pribadi atau mungkin ada yang mau perlu di-share dengan ahlinya, nah bisa nih untuk menghubungi Ruang Tumbuh. Nah, dengan Instagramnya @ruangtumbuh.id. Di sini teman-teman kalau misalnya memang ada yang perlu di-sharing atau membutuhkan pertolongan dari para ahli, silakan bisa menghubungi Ruang Tumbuh dan ID yang dengan psikolog dan ahli-ahli yang sudah oke banget pokoknya di situ. Oke, selanjutnya. Nah, teman-teman mungkin penasaran ya, Educated by Tara Was Ever ini buku tentang apa sih gitu. Nah, for your information, Educated ini adalah salah satu buku favoritnya yang direkomendasikan oleh Bill Gates, teman-teman. Nah, sebelum lebih jauh, di sini kita sudah kehadiran narasumber kece kita. Ada Kak Gadis dan juga Kak Ari. Ya, halo Kak Gadis. Hai Mbak Iya, Helmi. sudah siap ya Hai Kak Mbak ya? Ari. Mau siap gak siap harus siap kayaknya Mbak. Betul. Oke, baiklah. Nah, sebelum kita lebih jauh, izinkan saya untuk membacakan sekilas CV-nya dari kakak-kakak kita yang cantik-cantik ini. Boleh ditampilkan untuk CV-nya? Ya, oke, baik. Ya sudah tampak di layar kita CV dari Kak Gadis. Nah, Kak Gadis ini punya nama lengkap Gadis Anissa Chandra Kirana. Sekilas info tentang Kak Gadis menempuh pendidikan formal di The British Psychological Society Graduate of BPS di tahun 2021 dan juga merupakan sarjana psikologi Universitas Pajajaran di tahun 2014. Saat ini profesinya adalah senior staf pembinaan dan pengembangan PT Perkasa. Nah, selanjutnya untuk Kak Ari, ya di sini kita ada narasumber juga dari Kak Ari yaitu psikolog klinis anak dan remaja ruang tumbuh. Kak Ari punya nama lengkap Ristriari Kusumaningrum. Pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh Kak Ari itu di tahun 2004 adalah sarjana psikologi Universitas Indonesia dan di tahun 2008 telah menempuh magister profesi psikologi Fakultas Psikologi Universitas Indonesia dengan kekhususan klinis anak dan minor pendidikan. Nah, untuk kerja profesional sendiri dari Kak Ari itu dari tahun 2013 sampai 2015 adalah konsultan psikologi untuk sekolah menengah di Binus International School. Kemudian 2015 sampai sekarang merupakan associate psikolog klinis anak di Kinderfield School Center. Kemudian juga Kak Ari juga seorang psikolog sekolah di Sekolah Pantara di Tebet. Psikolog klinis anak di Ruang Tumbuh di Pondok Gede. Dan sekarang Kak Ari juga menjadi penulis ya Kak ya, di buku Teen Life Journal Ruang Tumbuh. Dan juga Kak Ari juga aktif menjadi narasumber dari berbagai media. Nah, untuk pelatihan-pelatihan sendiri dari Kak Ari itu ada banyak banget nih sepertinya ya, luar biasa banget. Pernah mengikuti completed level 1 and 2 therapy dan MIM training. Kemudian pernah mengikuti juga completed 12 hours of ISST training in sand play therapy. Kemudian completed daily 3 module 1 to 5. Kemudian juga pernah mengikuti completed sensory processing online course level 1 and 2 by Gary Vital. Oke. Luar biasa banget narasumber kita pada sore hari ini ya. Oke. Sebelum lebih lanjut nih, nah kita daripada lama-lama lagi ya, kita langsung saja mempersilahkan Kak Gadis untuk memaparkan tentang Educated by Tara Was Ever. Please enjoy listening. Oke, waktu dan tempat Kak Gadis dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Helmi untuk openingnya. Hai Mbak Ari. Mbak Ari nanti akan mendampingi dari sisi psikologisnya ya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Oke, terima kasih kepada para perwira semuanya pada sore hari ini udah join di acara bedah buku yang dibawakan oleh Growth Corner.
Mungkin di sini saya ingin ngebahas sedikit nih tentang buku Educated ini tuh apa gitu kan. Kenapa saya memilih untuk membaca buku ini dibandingkan buku-buku yang lain gitu mungkin untuk openingnya ya. Eh, karena buku Educated ini yang menggugah istilahnya tuh kenapa saya pengen baca itu adalah ini adalah cerita nyata gitu dari seorang Tara Westover bagaimana dia menjalani kehidupannya hingga sampai saat ini berhasil menempuh pendidikan PhD itu di Cambridge gitu untuk mendapatkan beasiswa. Padahal ketika kita menarik benang ke belakang gitu ya, si Tara ini tidak mendapatkan atau istilahnya dibandingkan orang-orang yang kita tahu atau mungkin diri kita sendiri gitu ya. Tara itu tinggal di sebuah pedesaan yang dalam di Amerika gitu, di Idaho gitu kan. Walaupun ya kita tahu mungkin cuma di Jakarta atau di Indonesia doang kali ya ada daerah terpencil, tapi ternyata di luar sana masih banyak orang yang kurang seberuntung itu untuk mendapatkan pendidikan sehingga akhirnya itu akan mempengaruhi bagaimana lingkungan sekitarnya itu mempengaruhi kita sebagai individu, bisa mengambil perilakunya, bisa berbeda, mengambilkan keputusannya, dan lain-lain. Oke, mungkin bisa bantu ditampilkan Mas Indra untuk sesi bedah buku sore hari ini. Nah, jadi nanti mungkin karena ini adalah sebuah cerita ya, sebuah novel. Mungkin sebelum-sebelumnya Growth Corner baru pertama kali ini ya. Nanti akan ada perkenalan, Betul. akan ada bahan-bahan bacaan baru nih di Growth Corner gitu untuk teman-teman gitu. Jadi mungkin ini coba saya bacakan atau ya coba saya rangkum gitu ya supaya teman-teman bisa lebih dapat gambaran terkait buku ini dan nantinya diharapkannya sih sebenarnya teman-teman juga mau nih untuk ngebaca ini jadi karena setiap orang pasti akan mendapatkan persepsi yang berbeda dan itu akan diinternalisasi ke diri kitanya tuh akan berbeda gitu persepsinya gitu. Oke, kita mulai ya. Jadi buku ini adalah tadi yang saya sudah jelaskan ada sebuah memoir atau sebuah kisah nyata yang diangkat yang salah satunya adalah kehidupan seorang Tara Westover untuk mendapatkan perubahan-perubahannya dia yang didapatkan saat ini ditempuhnya melalui salah satunya adalah jalur pendidikan. Next, Mas. Oke, nah di sini ada biografinya Mbak Tara, Mbak Tara ini sendiri gitu. Ini title-nya, harganya dan segala macam. Nanti teman-teman bisa dapatkan. Ini kayaknya udah ditranslatein ke bahasa Indonesia deh gitu. Waktu pas 2018 mungkin baru keluarnya hanya versi yang bahasa Inggrisnya. Itu harganya 175.000. Jadi lumayan kalau yang mau seneng baca it's okay atau nanti bisa pinjam nih di Growth Corner kan nanti akan tersedia gitu di bookshelf-nya jadi bisa dipinjam juga untuk jadi bahan nggak usah beli jadi nggak usah beli bisa langsung dibaca. Oke, untuk rangkumannya sendiri adalah Mbak Tara ini dia adalah anak terkecil dari pasangan suami istri yang tinggal di pedesaan kota Idaho di Amerika Serikat. Nah, Tara ini memiliki 6 orang saudara, di mana kedua orang tuanya ini memiliki keterbatasan dengan pemerintah gitu. Jadi istilahnya kayak masih benar-benar tradisional, benar-benar mungkin kalau kayak di kita lebih orang ke apa ya istilahnya yang masih tinggal di pedalaman yang nggak tidak awam gitu dengan sistem-sistem yang ada di Jakarta gitu kan, khususnya ibu kota gitu. Dan ayahnya sendiri ini, nanti kita akan membahas nih detail terkait keluarganya si Mbak Tara ini, kenapa sih dasarnya apa, latar belakangnya apa, nanti yang akan menyebabkan anak-anaknya dan orang tuanya memiliki perilaku dan sikap yang berbeda gitu satu sama lainnya. Nah, di buku ini juga karena semakin ke sini kita tahu nih perkembangan zaman semakin dituntut untuk lebih agile pertama, untuk cepat juga gitu kan, digitalisasi dan lain-lain. Nah, bahkan mau nggak mau seorang anak gitu ya, dia apalagi ketika dia sudah melihat yang namanya dunia luar gitu. Di sini Mbak Tara itu awalnya memang dikungkung oleh seorang orang tuanya, atau khususnya itu adalah ayahnya, untuk tinggal memang di daerah perumahannya itu sendiri, daerah desanya itu sendiri. Nah,
key point yang akan saya bahas pada sore hari ini terkait buku ini ada 3. Yang pertama adalah terkait keluarga atau family. Yang kedua, curiosity. Yang ketiga, resilience gitu. Mungkin yang pertama family itu kita dapatnya dari faktor eksternal dulu kali ya. Kita dari, mohon maaf nih karena background saya sebagai anak psikologi, jadi saya agak-agak nyerempet gitu. Tapi nanti tetap gak ambil ranahnya Mbak Ari, enggak. Nah, mungkin saya ngebahasnya dari sedikit aspek bagian yang saya bisa pahami dari psikologinya, kenapa itu bisa memberikan dampak ke sini gitu. Jadi mungkin teman-teman juga bisa mendapatkan insight baru gitu kan. Atau boleh loh kalau misalkan nanti ada tanggapan yang lain, boleh banget di sini kita diskusi gitu. Atau sudah ada yang pernah baca juga, boleh buat nambahin infonya gitu. Oke, kita balik ya. Kita kembali. Pertama di sini yang mau saya bahas adalah terkait keluarganya Mbak Tara ini sendiri gitu kan. Kenapa sih keluarga itu sangat penting gitu di dalam buku ini? Karena keluarga adalah bagian utama yang disentuh oleh seorang anak ketika dia lahir ke dunia gitu kan. Bagaimana lingkungan sekitarnya membentuk kepribadiannya dia, membentuk cara berpikir, membentuk perilakunya gitu. Sehingga nantinya ke depannya bisa mempengaruhi problem solving, mempengaruhi semuanya yang memberikan aspek kepada lingkungannya dia sendiri gitu. Nah, di sini ada ayahnya Mbak Tara, ada Jean Terus dia juga Westover dan juga apa ibunya Thea Westover. Di menuliskan sini bahwa sangat terlihat perbedaannya ya. Ayahnya itu adalah seorang yang dominan pertama gitu. Ya, memang itu adalah tugas seorang ayah ya gitu. Dia di mana dia memberikan dominan demi rasa aman demi anak-anaknya, demi keluarganya gitu kan. Itu memang sudah menjadi salah satu tanggung jawabnya gitu. Eh, yang kedua adalah sangat religius ayahnya itu juga mungkin baik ya seorang yang bersikap religius itu baik. Jadi istilahnya kita bisa lihat oke dia hubungan dengan Tuhannya dengan agamanya itu baik gitu. Namun yang disayangkan di sini adalah beliau bersikap skeptis. Kenapa bisa diinfokan seperti ini? Karena tadi di brief yang pertama saya infokan ayahnya itu sangat tidak tidak open minded terhadap perubahan terhadap sistem-sistem pemerintah gitu. Jadi dia pola pikirnya sangat tradisional gitu. Ya udah beliau kerja di kebun miliknya dari tahun ke tahun dan itu diturunkan kepada anak-anaknya dan istilahnya kayak ya udah kamu kerja aja ikut sama saya gitu, bantu ayah di kebun gitu kan istilahnya. Kalau dulu itu juga mungkin adalah sesuatu yang tidak awam kalau di kita sendiri gitu kan. Mungkin ada teman-teman atau punya kenalan atau punya cerita juga yang ayahnya punya usaha atau ibunya punya usaha di luar Jakarta gitu kan, kenapa nggak nerusin gitu. Itu ada 1 dan 2 keluarga yang seperti itu. Nah, di sini tanpa disadari ternyata ayahnya juga memiliki gangguan mental health dan ini secara tidak langsung memberikan dampak kepada ke-7 anaknya. Nah, perbedaannya dengan sang ibunya ini mendapatkan pendidikan berupa sekolah kebidanan atau white free gitu kan kalau dibilang di buku ini. Dan ibunya ini, Ibu Vea dibesarkan dari keluarga yang menanamkan nilai-nilai yang baik untuk dirinya gitu. Mungkin diberikan kebebasan dalam berpikir karena ketika kita diberikan pendidikan oleh orang tua gitu kan, diberikan pendidikan, pola pikir kita akan berubah gitu. Karena pendidikan itu sendiri adalah untuk mempelajari bagaimana otak kita mencari problem-problem solving yang terjadi nih di lingkungannya. Itu tidak hanya terkait akademis saja gitu. Itu bisa mempengaruhi kemana-mana sebenarnya pendidikan itu. Nah, ketika jadi mereka kedua orang tuanya ini menikah dan ibunya menjadi rebel ketika ketemu dengan bapaknya gitu kan, karena orang tuanya tidak mengizinkan sebenarnya karena bisa melihat nih, karena tidak dipungkiri ya orang tua mungkin bisa melihat sesuatu yang tidak baik untuk anaknya gitu. Nah, akhirnya mereka menikah dan memiliki 7 orang anak. Di sini ada anak pertama, kedua, dan ketiga. Mereka lebih
ke ayahnya tuh lebih dominan, lebih mendukung gitu. Karena pertama laki-laki juga kan, 1, 2, 3 tuh anak laki-laki di mana mungkin sangat attach sama orang tuanya gitu kan. Biasanya anak pertama, anak kedua, anak ketiga mereka lebih ya udah bapaknya ngapain mereka ngikut gitu. Nah, eh, paling di sini yang paling terlihat sangat apa ya? Sangat terlihat hampir mirip dengan ayahnya adalah anak yang nomor 3 yaitu kakaknya yang bernama Sean. Di sini Sean itu memiliki sifat yang abusif dan manipulatif. Jadi Sean ini sangat mengganggu kehidupan saudara-saudaranya yang lain. Dan ketika sang ayahnya meminta A, pasti Sean akan istilahnya menjadi orang pertama yang mendukung ayahnya dan keputusan-keputusan ayahnya dibanding anak-anaknya yang lain gitu. Nah, kakaknya Tara yang keempat yang bernama Taylor, di sini Taylor adalah seorang anak yang dibilang pintar dan rajin sejak kecil. Kerjaannya itu dia suka membaca buku gitu. Dan ketika kakak-kakaknya itu berkebun atau membantu ayahnya di kebun, Taylor itu suka ngebolang istilahnya ya, suka keluar-keluar dari desanya gitu. Jadi istilahnya di sini dia tidak terkungkung di suatu peristiwa aja atau di suatu tempat. Dia ingin tahu di luar sana tuh sebenarnya ada apa sih gitu. Apa sih yang nggak ada nih di tempat saya gitu, tapi ada di luar sana gitu. Nah, Sean itu terlahir ini agak nurun nih dari ibunya kalau kita lihat ya, sifatnya baik dan penyayang gitu. Dan karena rasa ingin tahu itunya dia yang sangat tinggi itu suka baca dan Sean itu akhirnya berkuliah gitu. Tadinya semua anaknya ini adalah karena bapaknya tidak percaya dengan yang namanya sistem sekolah, yang namanya kita pergi ke sekolah itu beliau tidak percaya gitu. Kembali lagi tidak percaya dengan adanya namanya sistem pemerintahan. Jadi mau nggak mau semua anak ini di homeschooling. Baliknya lagi bapaknya yang ngajarin terkait lebih ke religi-religi gitu. Nah tapi di sisi lain karena si Sean udah belajar baca buku dan tahu adanya ilmu-ilmu di luar sana yang lebih, jadi dia apa ya menjadi anak pertama yang memecahkan kebiasaan, tradisi yang akhirnya dia berkuliah gitu sampai mendapatkan gelar PhD. Nah, di sini juga terbukti adalah ketika kita keluar atau mendapatkan pendidikan yang lebih, pasti kita akan ketemu dengan banyak orang yang pola pikirnya ternyata lebih nih dari kita yang kita tahu gitu kan. Ternyata di luar sana banyak banget orang yang lebih apa ya, istilahnya pengalamannya lebih banyak, ilmunya juga lebih banyak gitu kan, lebih terbuka lah istilahnya wawasan kita. Nah, yang kelima itu ada yang namanya kakaknya Tara yang namanya Audrey. Namun balik lagi karena tinggal di sebuah pedesaan gitu kan, apalagi anak perempuan mungkin dituntut untuk menikah di usia muda itu sudah tidak awam gitu kan. Itu terbukti ada di cerita ini. Ternyata itu tidak berlaku di Indonesia aja. Di luar sana ternyata juga berlaku nilai-nilai seperti ini gitu. Namun sayangnya karena juga Audrey tidak mendapatkan pendidikan yang layak gitu. Jadi akhirnya dia tidak bisa bagaimana mengungkapkan atau speak up terkait dirinya dia, apa yang dia mau. Jadi istilahnya kita hanya disuruh manut gitu kan sebagai anak gitu. Nah, yang terakhir ada Richard, dia juga hampir mirip dengan Taylor. Sifat-sifatnya terus keinginannya untuk keinginannya untuk bersekolah gitu. Dan dia juga salah satu orang yang dipercaya oleh Tara. Taylor dan Richard adalah dua orang kakak yang biasa sama Tara untuk berbagi cerita. Terus kayak ketika ada permasalahan seperti ini, pasti Tara lebih bercerita kepada Taylor dan Richard bagaimana caranya untuk memecahkan permasalahan ini, apalagi terkait keluarganya nih, kakak-kakaknya. Terlebih ada Sean yang dimana sifatnya abusive banget gitu. Karena tadinya Sean ini kakak gitu kan ya, terus dia meng-abusive Tara dan Audrey, tadinya orang tuanya tidak percaya gitu. Tapi sampai suatu kejadian, ada suatu event, akhirnya terbukti gitu kan, ya udah gitu. Dan Xiaomi juga pinter banget memanipulasi gitu. Dan ayahnya percaya, jadi ya tidak mendapatkan dukungan
apalagi perempuan ya, Audrey dan Tara itu adalah perempuan yang dituntut untuk nurut gitu. Jadi ya sudah, di sini akhirnya Tara memberanikan diri untuk keluar dan mencari pengalaman-pengalaman barunya yang dia tidak dapatkan dari ayahnya. Nah, selanjutnya kita akan cerita terkait perjalanan hidupnya Tara gitu ya. Dari mulai dia anak-anak, remaja, sampai nantinya dia sampai dewasa gitu, sampai saat ini. Tidak terlepas dari kehidupan seorang anak atau kehidupan seorang manusia gitu. Masa kanak-kanaknya itu sangat mempengaruhi bagaimana dia mengambil tindakan dan bersikap di masa depan. Itu adalah hal yang krusial. Makanya suka dibilang anak itu kan dibilangnya lahir sebagai apa ya, murni gitu, kayak kertas putih aja deh. Apa yang kita tulis, apa yang dia lihat, apa yang dia baca, apa yang dia dengar, itu akan dia tanamkan di nilai dia tanpa adanya filtering nih gitu kan. Masa anak-anak istilahnya semuanya diserap gitu. Makanya pas sama anak-anak itu dibilangnya masa golden age gitu, di mana dia menerima, tapi belum tahu nih bagaimana untuk memfilter, membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Makanya pada masa ini sebenarnya peran lingkungan khususnya keluarga itu sangat mempengaruhi bagaimana kehidupan anak di masa depannya. Nah, di sini ketika Tara berumur 7 tahun, dia baru mulai merasakan nih, dia merasakan bahwa ternyata keluarganya dia spesial ya dibanding keluarga atau teman-teman yang lain gitu. Pertama, Tara itu mendapatkan sekolahnya bukan di sekolah umum, mungkin kayak yang kita tahu sekolah negeri atau sekolah swasta, namun di homeschoolingkan oleh ayah dan ibunya. Dan lagi-lagi karena ayahnya tidak percaya dengan yang namanya sistem, jadi even akte lahir pun mereka nggak punya nih 7 anak ini gitu. Mereka nggak punya. Jadi apa ya, dasar untuk mereka menjadi warga negara di sana tuh bukti lahirnya tuh apa? Karena itu kan adalah syarat-syarat administrasi yang paling dasar ya untuk terdaftarnya kita sebagai warga negara gitu. Itu aja dia nggak punya gitu kan, kayak sedih banget nggak sih? Padahal kalau di sini begitu lahir dibantu tuh untuk membentuk akta lahirnya. Lalu ketika umur 9 tahun, Tara mendampingi ibunya menjalankan tugas sebagai bidan. Nah, pada saat ini dia tidak tahu ternyata ibunya pernah mengemban pendidikan sebagai seorang bidan gitu. Walaupun lisensinya pada saat ketika Tara mendampingi ibunya ini sudah habis karena dibalik lagi ayahnya tidak mendukung ibunya untuk apa ya, istilah tidak percaya dengan yang namanya bidang kedokteran yang kayak di rumah sakit gitu, enggak. Balik lagi religiusnya itu ya udah dia kecelakaan karena ini adalah kehendak dari Tuhan menurut ayahnya gitu. Padahal oke, itu memang suatu kejadian tapi kan ada cara-cara lain bagaimana kita mengobatinya, bagaimana mencegah gitu. Nah, di sini ketika Tara mendampingi ibunya, Tara belajar, oh ternyata ibu saya pernah mendapatkan pendidikan yang layak nih dari orang tua sang ibu gitu. Akhirnya bisa belajar yang namanya sedikit membantu. Waktu itu Tara mendampingi ibunya membantu tetangganya yang untuk melahirkan. Karena kan jaraknya cukup jauh nih di desa pedalaman di Idaho-nya ini untuk ke kota gitu. Dan secara tidak langsung dia juga mempelajari terkait obat-obatan dan ilmu psikologi yang pernah dipelajari ibunya dan ibunya pun menurunkan itu sedikit-sedikit ke Tara. Nah, ketika umur 10 tahun, ketika waktu berkunjung nih ke rumah nenek gitu kan, pada masa-masanya, dia sang nenek menawarkan untuk sekolah umum ke Tara gitu. Karena sang nenek pun melihat bakat-bakatnya Tara kayak Taylor dan kakaknya Richard gitu. Jadi neneknya mau nggak kamu sekolah biasa pada kayak anak-anak pada umumnya. Nah, tapi di sini Tara masih istilahnya masih menghargai sang ayah untuk mengarahkan jalan hidupnya gitu. Nggak dulu deh, saya mau mengikuti ayah aja untuk ngebantu di kebun, untuk di apa sama kakak-kakaknya yang lain. Nah, namun Taylor di sini menginformasikan ke Tara bahwa dirinya dia akan sekolah
dan tidak tinggal lagi nih bersama orang tuanya gitu. Dan Taylor hanya berani ngomong ini adalah ketika di rumah neneknya. Karena ketika Taylor ngomong ini di rumahnya dia, pasti ayahnya akan balik lagi kan. Ayahnya itu adalah seorang yang bisa dibilang kayak mempunyai bipolar disorder gitu. Jadinya ayahnya pertama paranoid juga kan, paranoid terhadap kepemerintahan, terus habis itu mempunyai controlling behavior ya tadi yang namanya dominan. Jadi anaknya itu harus mendapatkan izin apapun dengan dia. Nah, tapi si Taylor ingin mendapatkan pendidikan yang menurut dia lebih baik nih kayaknya ketika saya tidak mengikuti aturan yang sudah ada dibuat oleh sang ayah gitu. Nah, setelah itu, setelah masa kanak-kanaknya habis, Tara memasuki masa remaja. Di sini, dengan kepergian sang kakak Taylor yang menjadi panutan utamanya, dia jadi kayak ngerasa, gimana saya hidup ya udah ngikutin aja apa yang ada di rumah gitu kan. Ikutin kakaknya yang paling aktif di sini ada namanya Sean. Dimana Sean ini sebenarnya memberikan dampak negatif ke Tara gitu. Nah, di sini Sean sudah mulai berani untuk melawan, uh, untuk menyakiti Tara nih, gitu kan. Karena dia adalah seorang adik yang memang harus nurut sama kakaknya, gitu. Nah, tapi karena masuk ke masa remaja, di sini Tara juga, apa ya, masa-masa remaja kan ada masanya dia ingin tampil, ingin mencari pertemanan, itu sudah muncul nih. Memang sudah tugas perkembangannya seorang anak pada masa ini seperti itu gitu. Dan menyukai lawan jenis. Jadi dia walaupun tinggal jauh tapi punya kayak suatu komunitas gitu ya di gereja ya. Kalau mereka kan agamanya agama Kristiani gitu kan. Terus main dengan teman-temannya, di situ sudah mulai yang namanya kenal lawan jenis, terus sudah mulai suka-sukaan gitu. Ini adalah ciri khasnya masa remaja. Nah, selain itu salah satunya ketika umur 15 juga kita masa remaja tuh lagi kepo-keponya nggak sih sama dunia luar gitu. Lagi kepengen tahu ternyata tuh kakak saya si Taylor ini kenapa sih kok akhirnya pengen belajar di tempat lain, pengen keluar dari lingkungan yang sekarang tuh ada apa di luar sana gitu. Ketika akhirnya si Tara diajak sama Taylor ke lingkungan yang luar yang berbeda banget dari tempat tinggalnya, ternyata Tara di situ baru melihat, wah ternyata di dunia luar itu sangat-sangat luas gitu. Sangat berbeda dari apa yang dia alami selama 15 tahun dia hidup mungkin gitu kan. Nah, ketika akhirnya Tara akhirnya jadi secara tidak langsung Taylor itu mengajak Tara melihat-lihat dunia luar agar ingin mendorong Tara ikut sekolah aja yuk kayak saya gitu kan. Daripada karena Taylor sudah mendapatkan insight mungkin ya ternyata pendidikan di luar itu sangat lebih baik, sangat lebih membuka pola pikir kita gitu untuk berpikir oh ternyata lingkungan tidak seperti yang ini aja gitu. Namun di sini sang kakak Sean mengalami kecelakaan. Jadi balik lagi nih apa ya istilahnya sebagai seorang adik mungkin ya walaupun dibully tetap yang namanya sayang sama kakak tuh nggak bisa bohong gitu dan orang tuanya bergantung sama Tara untuk merawat si Sean ini walaupun Tara sering dibully dan segala macam dia hanya ya udahlah kayak legowo aja ya karena posisi saya adalah sebagai adik gitu. Lalu akhirnya pada umur 18 tahun Tara memutuskan untuk sekolah mengikuti jejak Taylor dan Richard untuk sekolah di Utah atau keluar dari Idaho. Dan di situ dia melihat kalau lingkungan sekitarnya itu sangat berbeda gitu. Yang selamanya dia hidup dengan keluarga dia menerima, tapi ternyata ketika dia kita bilangnya flatmate ya kalau di sana ya kalau nggak salah teman satu dormnya gitu mereka bertiga. Terus kayak ya anak-anak umur segini gimana sih suka main gitu kan, suka party kalau di sana. Sedangkan Tara itu kok merasa aneh gitu dengan kehidupan-kehidupan baru yang dia alamin gitu kan. Akhirnya dia lebih memilih atau lebih merasa nyaman kali kan seseorang pasti akan kembali ke comfort zone-nya ketika dia tidak mengalami kehidupan ternyata berbeda ya kehidupan di luar sana gitu. Akhirnya dia mencoba lebih dekat dengan agamanya kembali ke situ dan teman-teman yang dua orang flatmate itu juga agak aneh sebenarnya sama Tara. Ini anak kenapa ya di umur segini kan kita harusnya lagi senang-senangnya main ya nggak Bael nih. Bael nih dulu umur segitu kan sukanya main ya.
Pengen nyobain hal-hal baru, Mbak. Betul, pulang sekolah yang ada langsung main kan, bukan pulang dulu. Kalau saya sih dulu gitu ya, sampai diteleponin gitu kan. Nih anak mana nggak pulang-pulang gitu. Dicariin ya. Pulangnya maghrib gitu. Nah, dan salah satunya juga Tara akhirnya mencoba untuk mengambil pekerjaan part-time untuk pertama kalinya gitu, yang biasanya bekerja sama ayahnya. Tara mengambil pekerjaan baru sebagai penjaga toko gitu kan. Kalau di sana kan kerja part-time-nya biasanya gitu kan ya, standby jaga-jaga toko atau di fast food seperti itu. Nah, boleh next selanjutnya, Mas? Oke, selanjutnya masuk ke masa remajanya Tara nih. Mulai dari umur 20-an gitu kan, ketika sudah mulai kemarin sebelumnya itu Tara sekolah di Utah. Namun eh, menurut profesornya nih di sana, Tara adalah salah satu anak yang cemerlang, yang pintar gitu. Jadi memiliki kesempatan untuk mendapatkan beasiswa gitu. Jadi profesornya tuh menawarkan ke Tara, kamu mau nggak mendaftarkan untuk beasiswa gitu kan. Nah, di sisi lain, Tara tuh bingung sebenarnya, bimbang. Apakah saya akan mengambil kesempatan ini atau tidak? Karena kan jarang kali ya. Yang kalau kita tahu mungkin kita yang orang sekolah biasa aja, wah dapat kesempatan beasiswa itu sangat langka gitu dibandingkan apply apply biasa tuh kan, yang namanya beasiswa dapat meringankan pertama beban biaya pendidikannya gitu. Yang kedua, ternyata memang dia qualified nih di bidangnya yang dia pikir dirinya dia tuh nggak ada apa-apanya gitu. Somehow ketika kita menilai dirinya eh, kita nggak mampu, tapi ternyata orang lain bisa melihat kita mampu gitu. Nah, akhirnya Tara dengan kondisi ekonomi keluarganya yang kurang baik, akhirnya Tara mencoba untuk mengapply beasiswa tersebut gitu kan. Awalnya karena ingin meringankan beban orang tuanya, terutama ibunya. Jadi ada suatu kondisi di mana ayahnya sudah tidak bisa bekerja lagi maksimal, ada kecelakaan di pekerjaannya, jadi ibunya adalah sebagai penopang hidup dari keluarganya. Nah, di sini Tara berpikir bagaimana ya cara dia untuk meringankan beban ibunya. Salah satunya adalah, oke, saya akan mencoba deh untuk mengapply beasiswa gitu kan. Nah, oke, dan di sini Tara mendaftarkan beasiswanya itu di Cambridge University gitu. Dan itu kan suatu universitas yang bergengsi ya, apalagi untuk dari anak pedesaan yang latar belakangnya tidak mendapatkan pendidikan yang layak sebelumnya, itu menjadi suatu yang wah banget gitu. Kita aja ngedengar either Cambridge, Oxford, Harvard itu pasti orang-orang yang pinter banget di sana yang bisa masuk sana, dan kesempatannya yang sangat luar biasa, jarang banget. Namun Tara berhasil mendapatkan itu. Nah, lanjut setelah mau S2 ternyata mencoba ke jenjang PhD nih. Jadi kayak mulai, oh ternyata pendidikan memberikan dampak yang baik nih ke diri saya gitu. Selain bisa mengubah pola pikir, mengubah perilaku, mendapatkan ilmu baru, melihat lingkungan sekitar menjadi lebih luas. Jadi kayaknya edik gitu ya si Tara. Kalau saya lihat nih, kalau saya lihat di sini sampai mau mencoba untuk mendapatkan gelar doktor. Nah, namun lagi-lagi Tara mendapatkan info yang tidak baik dari lingkungan keluarganya. Jadi yang awalnya Shaun itu Tara menjadi apa ya istilahnya ya, menjadi orang yang dulu suka diisengin atau suka dibully gitu sama Shaun, beralihlah ke Audrey gitu, kakaknya yang memang tinggal di rumah nih, gitu kan. Jadi apa ya, Taranya tuh menjadi sedih. Jadi kayak istilah ketika Tara pulang yang seharusnya liburan kuliah dia bisa rileks otaknya gitu, bertemu dengan keluarga, berkumpul. Tapi tuh ternyata kok kehidupannya jadi malah tidak menyamankan itu ya buat dia ketika pulang gitu. Akhirnya Tara memutuskan udahlah, eh, karena secara tidak langsung nih, ketika kita atau seorang manusia mendapatkan perilaku yang tidak enak gitu kan, apalagi dia tidak bisa mengeluarkan atau membalas itu kan
istilahnya apa ya, di perasaan kita aja kan nggak enak gitu ya. Jangankan sama keluarga, mungkin sama teman sendiri kita jadi emosi gitu kalau habis dibully. Jangan kan dibully itu sesuatu yang parah banget gitu. Akhirnya menurut Tara, daripada itu mengganggu mentalnya si Tara, ya udahlah saya akan menjaga jarak dengan keluarga saya, namun tetap menjalin komunikasi terlebih dengan ibunya ya gitu kan, yang sangat mendukung tuh ibunya di sini gitu. Biarkanlah si Sean dan bapaknya. Tara juga perlahan-lahan kan, yang diambil adalah mata kuliahnya di psikologi deh kalau nggak salah. Dia ingin berusaha untuk membantu menyembuhkan kakak dan bapaknya gitu secara tidak langsung. Walaupun eh, prosesnya itu tidak semudah bagaimana ketika Tara sekolah, Tara tahu ilmu langsung diterapkan, itu nggak langsung mengubah orang sedemikian rupa gitu. Sampai di sini Tara akhirnya ya udahlah saya menjauh karena mungkin ilmu yang sudah dia dapat dia sudah terapkan, namun ayah dan kakaknya itu tidak semudah itu penerimaannya ya terhadap Tara gitu. Tapi setidaknya Tara balik lagi. Diri saya adalah saya yang paling, bukan saya yang paling ya. Diri saya adalah responsible saya sendiri gitu. Bagaimana masa depan saya ke depannya itu bagaimana saya mengambil keputusan dan berperilaku hari ini. Yang lalu atau masa lalunya dia ya sudahlah gitu. Itu sudah terbentuk sekian lama, namun bagaimana dia bisa melangkah ke depan untuk sesuatu yang lebih baik lagi untuk dirinya dia dan untuk lingkungan sekitarnya. Gitu sih kalau dari buku ini. Nah, dari buku ini yang paling saya suka nih, saya punya mengambil 3 insight ya. Gadis mengambil 3 insight dari buku ini itu, pertama, Tara itu menurut saya adalah seorang yang survivor ya. Karena tidak banyak orang yang begitu sering bertemu atau memiliki lingkungan yang memberikan dampak negatif terhadap dia, dia bisa bertahan gitu. Untuk keluar, bahkan untuk tetap berpikir positif, itu aja juga kadang-kadang susah orang mendapatkan itu. Nah, di sini walaupun Tara tahu, Tara tidak mendapatkan dukungan dari keluarganya dia untuk mendapatkan pendidikan yang layak atau mendapatkan pengembangan terhadap dirinya dia, itu dia itu berusaha karena dari ya itu rasa pengetahuan rasa curiosity-nya dia ya, rasa penasarannya dia di luar sana tuh ada apa. Jadi dimulai dari dirinya sendiri. Oh, kalau saya mau ternyata saya bisa nih gitu kan, tidak menggantungkan hidupnya ke orang lain. Lalu yang selanjutnya keep moving. Nah, di sini Tara pelan-pelan melewati masa traumatisnya. Karena kalau kita lihat masa anak-anaknya Tara itu sangat dibilang traumatis ya ketika itu ditarik mundur gitu. Apalagi yang seharusnya sosok ayah itu menjadi pelindungnya dia, dari kakaknya malah mendapatkan bullying gitu dari kakaknya. Itu pasti memberikan bekas yang sangat apa ya? Yang sangat dalam sih sebenarnya. Apalagi itu adalah lingkungan keluarganya yang paling terdekat yang seharusnya dia percaya, tidak dengan orang luar, tapi dari keluarganya sendiri pun dia tidak mendapatkan rasa nyaman itu gitu. Dan di sini walaupun Tara menghadapi masa-masa sulit dan traumatis ini, dia tetap berusaha untuk mengambil dan mendapatkan pendidikan yang layak untuk dirinya dia sendiri. Jadi secara tidak langsung kalau di sini aku ngeliat Mbak Tara ini tuh apapun yang terjadi yang pernah terjadi dari dirinya dia adalah tanggung jawabnya dia gitu kan. Maupun sepahit apa juga ya udah kita jalanin dan kita akan melangkah ke masa yang lebih baik gitu ke depannya. Nah, yang terakhir di sini ada namanya responsible. Nah, di sini dia responsible terhadap dirinya sendiri. Walaupun mengambil keputusan-keputusan yang sulit, salah satunya adalah meninggalkan keluarganya dia gitu. Siapa sih yang nggak sedih untuk ninggalin keluarganya gitu kan? Yang biasanya kita hidup udah sekian lama bareng sama ibu, bapak, dan kakak-kakak atau yang lainnya. Tapi di situ dia memilih untuk meninggalkan keluarganya, setidaknya kayak melepas, tidak terlalu attach lagi untuk kebaikan mental health-nya dia gitu. Dan di sini tujuannya juga untuk menyelesaikan pendidikannya yang akhirnya di PhD gitu. Akhirnya Mbak Tara mendapatkan PhD. Nah, dari buku ini tuh ini sih yang saya dapat gitu. Ini benar-benar lebih refleksi ke individu saya sendiri. Orang apa ya istilahnya?
privilege ya. Saya bilangnya tuh Mbak Tara mungkin tidak mendapatkan privilege yang kayak kita dapat ini sekarang gitu. Tapi di situ dia berusaha banget untuk keluar namanya yang dari istilahnya ketidaknyamanan, istilahnya hidup dari keluarga tuh dia mungkin tidak pernah membayangkan, tapi itu adalah keputusan yang harus dia ambil. Namun efeknya adalah memberikan dirinya dia yang sekarang mungkin yang present, yang di mana-mana akhirnya. Kalau dia nggak bisa terlepas, mungkin dia nggak akan nulis buku ini sih sebenarnya kalau menurut saya gitu. Jadi dia berani juga untuk mengeluarkan pengalamannya dia, membagikan pengalamannya dia gitu kan, agar orang lain tuh terbuka pola pikirnya di luar sana. Walaupun kamu mengalami masa-masa yang seperti saya, ketika kamu mau berusaha dan kamu ingin punya ingin mengemban pendidikan yang menurut kamu itu nggak mungkin, kalau nggak dijalanin tuh kayaknya memang ya udah nggak mungkin kejadian aja gitu. Tapi di sini dia mengajarkan itu. Nah, ini ada 3 quotes sih dari buku ini yang saya ambil. Yang pertama itu, never had I found such a comfort in a void, in the black absence of knowledge. It seems to say whatever you are a woman. Nah, ini balik lagi bagaimana ayahnya yang sangat dominan gitu kan, tidak mempedulikan ibunya, anak perempuannya sebagai seorang perempuan. Namun di sini ketika dia sudah mengemban pendidikan, dia menyadari bahwa dirinya dia perempuan dan sebenarnya perempuan juga mendapatkan hak yang sama kok untuk dengan laki-laki gitu di ranah apapun. Mungkin balik lagi ketika memang itu mengacu ke agama, ya disesuaikan lagi gitu kan dengan agama yang menjadi panutannya. Lalu selanjutnya di sini adalah, I didn't understand the magic of those words then, and I don't understand it now. I know only this, that when my mother told me she had not been the mother to me that she wished she had been, she became that mother for the first time. Di sini kita bisa lihat ya bagaimana seorang ibu juga merasa gagal untuk mendidik anaknya gitu, untuk anaknya bisa mendapatkan kehidupan yang layak, pendidikan yang layak, kebutuhan yang layak tuh seorang ibunya juga bisa merasa gagal gitu. Jadi untuk ibu-ibu di luar sana, apalagi besok nih kan, besok ada hari ibu nih ya, tanggal 22 Desember gitu. Jangan sedih, karena seorang ibu pun juga bisa salah gitu. Seorang ibu pun juga bisa merasa tidak mampu memberikan yang terbaik. Namun ketika kita menyadari kalau kita salah, kita mau berusaha untuk memperbaiki itu, kita mau terbuka, karena jarang banget ya mungkin ya. Alhamdulillahnya saya mendapatkan orang tua yang kalau salah ya udah mereka oke, maaf ibu salah. Jadi kita pun sebagai anak tuh bisa mereverse itu gitu, mendapatkan contoh itu gitu kan. Jadi untuk nggak takut untuk bilang saya salah, bagaimana saya memperbaiki ini gitu kan. Dan di sini ketika seorang ibu terbuka terhadap anaknya, dia tanpa disadarin anaknya pun juga memiliki rasa keterbukaan itu kan. Jadi bondingnya jadi lebih dekat nih, lebih dapat. Oh ternyata ibu saya saja tidak sempurna gitu. Ibu saya saja bisa salah, bagaimana saya sebagai anaknya gitu sih. Nah itu yang kedua. Nah yang terakhir, quotes-nya itu, everything I had worked for all my years of study had been to purchase for myself this one privilege, to see and experience more truth than those given to me by my father, and to use those truths to construct my own mind. Nah, jadi di sini dia merasa ketika dia sudah bekerja, dia belajar, itu adalah privilege yang dia bikin gitu kan. Orang-orang taunya privilege itu kita dapetin nih, given dari either orang tua atau dari manapun itu given. Tapi ternyata di sini saya mengambil intinya adalah privilege itu kita sendiri yang bikin kok gitu. Kalau kita di mindset kita privilege orang lebih enak, ya kita tidak akan selalu puas kalau misalkan kita akan berpikir seperti itu gitu. Dia tetap tidak menyesali keputusan-keputusan atau experience yang telah diberikan oleh ayahnya dari kecil, malah experience itu yang membentuk dirinya dia sekarang gitu kan. Dan dengan experience dia yang baru, pendidikan dia yang baru, itu jadi menambah pola pikirnya Tara, jadi menambah
bagaimana dia cara pola berpikirnya untuk mengubah suatu keadaan, itu yang dia syukurin. Di sini nih saya langsung, oh ya, ternyata selalu ada rasa syukur sih di balik mungkin ketidaksenangan, kesulitan dan lain-lain. Nah, tapi di sini si Mbak Tara bersyukur jadi poinnya di situ. Oke, ini mungkin closing statement ya. Oke, mungkin segitu aja Mbak Elni untuk review bukunya. Oke, terima kasih Kak Gadis, luar biasa, tepuk tangan buat Kak Gadis. Oke, jadi makin penasaran ya setelah mendengarkan pemaparan buku dari Kak Gadis tentang Educated ini. Soalnya ini memang bukunya itu dari kisah nyata ya Kak ya. Jadi luar biasa banget sih pengalamannya si Tara ini. Nah, biar makin penasaran, buat kakak-kakak yang mungkin akan pengen bertanya, bisa nih menyampaikan pertanyaannya di kolom chat. Atau kalau misalnya memang dirasa pengen anonimus aja nih, bisa juga menyampaikan pertanyaannya di link yang sudah disediakan oleh panitia. Nah, bagi nanti penanya yang beruntung, akan ada hadiah menarik dari panitia. Oke, sebelum sesi tanya jawab nih, kita ada narasumber kece dan kita yang akan sebentar lagi memaparkan materinya, kita sambut Kak Ari. Kak Ari, gimana Kak, udah siap? Insya Allah. Selamat Insya Allah. sore, Mbak Selamat Elni, sore. Mbak Gadis. Keren Sore, banget Mbak loh tadi Adi. ceritanya. Luar biasa Reviewnya. ya, detail banget. Ya, Udah luar biasa. Oke, sekarang kita waktunya untuk Kak Ari menyampaikan point of view-nya untuk menambahkan pemaparan dari Kak Gadis tadi. Pada Kak Ari, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Mbak Gadis atas reviewnya yang luar biasa untuk sore hari ini tentang buku Educated-nya. Selamat sore juga kepada para perwira ya. Ini pertama kali nih saya untuk gabung dari dengan Growth Corner. Yang pastinya keren-keren banget buku-bukunya. Dan terima kasih juga untuk kesempatan saya pada sore hari ini. Jadi mungkin tadi kalau dari Mbak Gadis udah lebih mereview secara detail tentang isi bukunya nih gitu. Kalau dari poin yang pertama tadi ada beberapa poin yang mungkin juga mau saya ambil dari sudut pandangnya, bahwa si Taranya sendiri dia memiliki rasa penasaran ya, rasa curiosity-nya tuh tinggi banget gitu kan, keinginan dia untuk belajar, untuk tahu hal-hal yang baru. Kemudian dengan segala macam pengalamannya dia, kemudian pengalaman masa kecil sampai dengan dia dewasa, trauma-trauma yang dilewatinya, yang pasti dia memang survivalist ya, dia memang bisa bertahan, dan dalam dirinya berarti terbentuk juga nih resiliensinya. Nah, mungkin kalau kita tadi mendengar pemaparan dari Mbak Gadis, orang tuanya mungkin memberikan pola asuh yang memang kurang pas ya gitu kan untuk membangun suatu karakter dan juga resiliensi pada anak nih, bahwa ternyata untuk membangun resiliensi pada anak tidak harus dengan pola asuh yang seperti yang orang tuanya Tara lakukan. Ternyata dengan kita memberikan pola asuh yang positif pun kita bisa membentuk nih resiliensi pada anak itu seperti apa sih. Mungkin kita akan lihat dari sudut pandangnya seperti itu. Boleh selanjutnya? Nah, mungkin ketika kita menjadi orang tua, menjadi ayah sama ibu, menjadi suatu keluarga yang baru, yang pastinya sudah banyak sekali nih pesan-pesan ya, gitu biasanya dari keluarga, dari para tetua-tetua keluarga, gitu kan, keluarga besar, bahwa ternyata tidak ada buku panduan yang pas nih, gitu kan. Nggak ada tuh buku panduannya kalau kita baca buku resep, biasanya ada buku panduan ya, step by step harus seperti apa. Kalau menjadi orang tua tuh memang tidak ada panduan yang pastinya tuh seperti apa. Jadi yang pastinya kita berusaha untuk mencari tahu, berusaha untuk sharing, untuk bisa berbagi pengalaman, tadi ya, menambah-nambah ilmu dan wawasan. Bahwa table of contents-nya ini menjadi orang tua tuh banyak banget. Mungkin nggak hanya 1, 5, atau 10, bisa jadi juga 100, mungkin 1000 juga ya. Bahwa dalam ada pola pengasuhannya, harus memberikan positifnya seperti apa sih dukungannya, role modelnya tuh seperti apa, kita juga harus bisa memperlihatkan kemandirian, membentuk anak juga menjadi mandiri,
Dan yang pasti biasanya menjadi orang tua itu harus ada sisi multi talentednya ya, sama multitaskingnya gitu. Jadi orang anak-anak pun mengharapkan bahwa orang tua tuh serba bisa gitu. Padahal mungkin ya tadi kita sebagai orang tua pun saling belajar gitu kan, karena tadi nggak ada panduan yang pastinya ya seperti apa. Oke, boleh selanjutnya. Nah, mungkin juga dikaitkan nih dengan perubahan generasi ya dari zaman ke zaman gitu. Mungkin ada yang memang lahirnya di generasi baby boomers, ada yang di generasi X, Y, kalau yang sekarang lebih kepada Z ya, gitu, Y and Z-nya. Nah, tadi perbedaan antar generasi ini pun ketika kita dalam pola pengasuhan orang tua dan anak pun bisa membentuk suatu konflik juga nih, gitu. Karena kan cara pandangnya itu berbeda. Mungkin antara orang tua yang memang angkatannya baby boomers dengan anak-anaknya yang ada di generasi X, itu tuh pun juga sudah mulai memiliki persepsi dan sudut pandang yang berbeda. Gitu kan. Mungkin ada omongan-omongan seperti kalau saya dibesarkan tuh nggak kayak gitu. Saya itu dibesarkannya seperti ini. Jadi ini yang saya tahu. Gitu. Nah mungkin itu juga yang terjadi pada orang tuanya Tara ya. Jadi kurang lebih bahwa mereka memiliki pola asuh sebelumnya yang mempengaruhi pengasuhan mereka saat ini kepada anak-anaknya gitu. Dan biasanya perkembangan zaman, teknologi, kemudian sosial, lingkungan itu juga pasti turut mempengaruhi cara pandang dan persepsi. Gitu. Jadi antar generasi ini pun akan berusaha untuk saling memahami nih, gitu kan. Generasi yang X dengan generasi yang Y sama yang Z itu juga pasti ada gap ya, gitu kan. Oh kenapa ya, kok bisa beda banget nih? Gitu kan cara pandangnya. Mungkin tadi juga ngelihat masa ada masalah yang sekecil ini aja mereka menganggapnya sebagai suatu masalah yang besar padahal dulu saya bisa. Nah, itu tuh juga bisa memunculkan tadi perbedaan sudut pandang, kemudian tadi mempengaruhi juga cara pola asuhnya. Boleh selanjutnya. Nah, ini berhubungan juga dengan situasi saat ini nih, gitu. Makin banyaknya kejadian-kejadian gitu kan, apalagi pandemi, setelah masa-masa pandemi seperti sekarang ini banyak sekali muncul stresornya. Hal-hal yang membuat stres nih gitu kan, baik untuk orang tua maupun untuk anak-anak. Dan muncul juga ya tadi karena kemajuan teknologi adanya beragam informasi nih. Jadi antara yang nyata sama yang hoax itu yang seperti apa sih? Permasalahan-permasalahan sendiri dalam keluarga mungkin yang memang tidak dibicarakan secara detail gitu kan, secara keluargaan bisa jadi itu menumpuk-menumpuk masalah-masalah kecil, bisa jadi itu menjadi masalah yang besar juga. Kemudian ada peningkatan juga nih kasus psikologis. Nah mungkin ini juga yang membuat tadi ya perbedaan generasi, cara pandang, kemudian ada banyaknya stresor, kasus-kasus psikologis pun banyak mulai bermunculan nih, gitu, terutama untuk di generasi yang lebih muda. Oke, boleh lanjut. Nah, bahwa penting juga dari buku ini juga saya melihatnya penting nih untuk memiliki wawasan dan sudut pandang yang lebih luas lagi, supaya kita pun menjadi tahu seperti apa sih sebenarnya dari sudut pandang yang berbeda. Seringkali kita lebih banyak melihat dari sudut pandang kita sendiri berdasarkan pengalaman dan ilmu yang kita punya. Itu sangat wajar ya. Tapi ketika kita berusaha untuk merubah sedikit cara pandangnya nih, sudut pandangnya, bisa jadi kita bisa menyikapi permasalahan dengan lebih bijak. Gitu. Dan diharapkan juga untuk orang tua seperti ini, ketika memang ada permasalahan nih dengan anak, komunikasikah gitu kan, ada perbedaan pendapat, mungkin orang tua maunya A, mungkin anak mungkin maunya yang B, tapi gimana ya untuk mencari jalan tengahnya atau berusaha untuk melihat sudut pandangnya. Oke, boleh selanjutnya. Nah, tadi di depan juga sudah saya sempat sebutkan bahwa ketika kita berusaha untuk melihat dari sudut pandang yang lebih luas, kita menambah wawasan pun terbentuk juga nih, salah satunya adalah resilience ya. Resilience atau resiliensi sebenarnya adalah seperti kalau bahasa Indonesianya singkatnya kayak daya lenting, gitu kan. Jadi bagaimana seseorang yang setelah mengalami begitu banyak cobaan, mungkin
trauma juga seperti yang dialami sama Tara itu bisa bangkit kembali nih gitu, bahwa ternyata dalam dirinya dia tuh terdapat daya juang ya, daya dorong dan motivasi internalnya dia tuh sangat kuat sehingga dia bisa berusaha untuk lebih membangunkan dirinya nih gitu, motivasi dirinya supaya oh saya ini sesuatu hal pribadi yang lebih baik nih gitu kan, bahwa saya tidak selalu harus sesuai dengan pandangan orang tua saya gitu kan. Itu dari sisinya Tara ya, bahwa pengalaman-pengalaman yang dia alami pun ternyata juga membentuk resiliensinya dia gitu, dan diharapkan untuk orang tua yang lain pun bisa membentuk nih resiliensinya dengan cara yang tadi lebih positifnya lagi, tidak harus sekeras pengasuhan orang tuanya Tara. Oke, boleh selanjutnya. Nah, ternyata untuk menjadi resilient, kita itu butuh ada beberapa hal, ada 5 poin yang utama, bahwa sebenarnya resiliensi itu dibangun berdasarkan relasi hubungan atau koneksi yang sehat dan suportif gitu. Jadi tidak harus kita menjadi keras gitu, maksudnya dengan cara yang benar-benar sangat disiplin, kemudian keras dan harus mungkin otoriter atau seperti itu. Tapi ternyata resilient pun bisa dibangun dengan kita memiliki bonding yang positif nih, bonding yang kuat, bahwa anak-anak pun tahu kita pun bisa selalu untuk bisa memberikan dukungan yang diperlukan apabila mereka memerlukannya. Kemudian kita juga butuh latihan nih untuk tahu strategi masalah yang efektif itu seperti apa. Kemudian sikap optimis juga ya, bahwa setiap ada masalah itu pasti ada jalan keluarnya gitu. Dan ini juga yang saya lihat dari bukunya Tara gitu kan, bahwa dia mengalami begitu banyak masalah dari masa kecil sampai dengan dewasa, dan ternyata lambat laun dia jadi berusaha untuk mencari solusinya gitu kan. Dan dia punya sikap optimis bahwa saya bisa nih untuk keluar dari masalah ini. Dan dengan menyadari kondisi emosinya, bahwa ketika kita menyadari bahwa kita dalam berada kondisi lingkungan yang kurang suportif misalnya, atau lingkungannya tuh udah nggak sehat lagi atau toksik, nah itu kita mungkin bisa berusaha menyadari ya kondisi emosi kita, kemudian kita bisa menambah lagi nih keterampilan dan kemandirian untuk hidupnya tuh seperti apa sih, bahwa mungkin ada saatnya ketika kita tidak bisa menangani masalahnya itu sendiri, kita bisa meminta bantuan nih gitu. Resilient itu juga bukan berarti kita harus berjuang sendiri, tapi kita juga bisa memanfaatkan ilmu dan wawasan yang dimiliki oleh orang lain untuk membangun resiliensi kita, bahwa oh ternyata ada sudut pandang yang berbeda nih, mungkin saya bisa mencobanya seperti itu. Oke, mungkin boleh selanjutnya. Agak kepotong ya. Ya, sepertinya terputus ya untuk share materinya ya, Kak. Kita tunggu panitia sebentar ya, Kak. Nggak apa-apa, mungkin aku nanti Sambil nunggu mungkin kita cerita sedikit ya Kak Ari. Tadi memang kalau dari bukunya Tara ini memang parenting itu sangat berpengaruh banget ya sama pribadinya Tara ya Kak ya. Nah, dengan adanya macam-macam pola parenting yang saat ini itu gimana sih Kak kita tuh bisa menentukan itu yang terbaik buat anak-anak kita gitu. Itu gimana Kak? Tapi sepertinya karena sudah tampil ya Kak materinya, kita tunda dulu jawabannya. Bisa lanjut Kak untuk materinya. Boleh. Nanti dijawabnya setelah kita ada sesinya ya, Mbak Elmi ya. Oke Kak, silakan Kak Ari. Baik, terima kasih. Nah, mungkin juga ada quotes-nya nih, bahwa ada beberapa hal yang memang kita bisa kontrol, ada beberapa hal yang kita nggak bisa kontrol gitu kan. Dan mungkin tadi ketika kita bisa lebih fokus terhadap hal yang bisa kita kontrol, itu juga menambah sisi kita kesadaran akan kemampuan diri kita gitu. Jadi seringkali rasa cemas, overthinking ya, biasanya kalau orang-orang banyak ketika lagi ngobrol nih gitu kan, atau lagi ketemu gitu kan, kelihatan nih overthinking,
itu ya seringkali tadi kita berusaha untuk mengontrol hal-hal yang tidak bisa kita kontrol gitu. Jadi hal-hal yang kecil kita berusaha untuk rangkul dalam lingkup kita, padahal hal itu adalah tidak sepenuhnya bisa kita kendalikan gitu. Ketika kita menyadari ada hal-hal yang memang lebih penting untuk kita bisa kendalikan dan kita melepaskan hal-hal yang memang ternyata kalau saya terlalu mengontrol hal ini bisa lebih banyak merugikan, nah itu akan lebih baik juga. Yang mungkin selanjutnya. Nah, dalam resiliensi ini juga ada faktor protektifnya ya, gitu. Jadi pertumbuhan yang sehat dan positif itu juga bisa membantu menentukan nih karakteristik anak tuh yang seperti apa sih pola asuh orang tua dan keluarga. Kalau biasanya kan pola asuh itu ada yang sifatnya otoriter, ada yang permisif, ada yang demokratis. Itu memang secara idealnya adalah yang demokratis nih, kita kan dalam arti ketika orang tua turut melibatkan dan juga membuka kesempatan pada anak-anak untuk menuangkan nih sebenarnya apa sih yang mereka rasakan, apa yang mereka pikirkan, kemudian mencari jalan tengahnya. Mungkin kalau di Indonesia pun kita sudah terbiasa dengan budaya musyawarah ya. Sebenarnya itu juga salah satu dari intinya nih gitu kan. Pola asuh yang demokratis itu yang seperti apa gitu. Dan sebenarnya kan konsep-konsep ini juga sudah ditanamkan ya dalam bentuk pendidikan nih dari mulai SD sampai dengan SMA pun sebenarnya juga ada nih di mata pelajaran. Cuma mungkin penerapannya aja yang memang belum banyak gitu. Kemudian, nah ketika kita menjadi pertumbuhan yang sehat dan positif, ketika ada kejadian atau kondisi-kondisi khusus pun, pengaruh-pengaruh dari lingkungan, hal itu juga bisa kita bantu nih gitu kan untuk membentengi. Nah, jadi kita bisa memilah lagi tadi apa-apa aja yang memang bisa kita kontrol dan tidak kita kontrol. Yang mungkin selanjutnya. Oke, nah ada beberapa hal gitu kan berdasarkan dari hasil penelitian juga beberapa ahli menyebutkan bahwa ada beberapa hal yang bisa dibantu nih gitu kan, bahwa ketika orang tua menyadari bahwa seorang anak itu memiliki kompetensinya nih gitu. Jadi ada memvalidasi emosi yang dirasakan sama anak, kemudian tadi ya dalam bentuk diskusi yang memang mereka bisa kesempatan untuk ngomong, aku nggak setujunya tuh kayak gini. Aku tuh setujunya ini, memberikan alasan gitu. Dan ketika kita pun mau memberikan aturan, mungkin lebih banyaknya kita juga memberikan penjelasannya kenapa sih nggak boleh gitu. Seringkalinya kita kayak spontan ya untuk bilang nggak boleh gitu kan, jangan gitu. Nah itu tuh mungkin anak-anak apalagi di masa-masa mereka muda gitu kan, tadi Mbak Arif, maaf kayaknya ke-mute deh, Mbak. Kayaknya agak ke-mute ya. Masih, Mbak. Masih ke-mute, Oke. Mbak. Oke. Udah? Nah, sudah. Oke. Oke, tadi aku ke-mute-nya pas bagian yang mana ya? Atau aku lanjutin aja nggak apa-apa ya? Lanjutin aja, Mbak. Lanjutin aja. Oke. Jadi tadi kita membangun kompetensi anak nih, gitu. Berarti kita juga belajar untuk percaya bahwa cara anak mengambil suatu keputusan itu ada alasannya. Gitu. Melihat juga dari tahapan usianya. Gitu. Dan mungkin ketika mereka sudah beranjak ke masa pra-remaja, remaja, memperbanyak diskusi, itu juga akan membantu nih untuk bisa meredam miskomunikasi ya. Gitu. Biasanya banyak sekali miskomunikasinya, apalagi tadi perbedaan generasinya itu cukup jauh misalnya gapnya. Oke, boleh selanjutnya. Nah, resiliensi itu juga bisa dibangun dengan kita membentuk rasa percaya diri nih. Gitu. Seringkali orang tua berusaha menjadi contoh panutan, gitu kan. Namun di sisi lain, ketika ada saudara atau misalnya teman, gitu kan, kemampuannya lebih baik, tanpa kita sadari orang tua juga membandingkan gitu. Mungkin maksudnya adalah untuk memberikan dorongan yang positif nih. Tapi bisa jadi persepsi dari anak adalah
aku kan nggak kayak gitu dan aku nggak harus kayak gitu. Jadi mungkin membentuk rasa percaya dirinya dengan kita tadi ya, memberikan pujian memang kan tadi perilakunya tuh yang seperti apa sih gitu. Lebih banyak memperhatikan perilaku positifnya walaupun itu hal-hal yang kecil dalam kesehariannya. Dan mendorong juga untuk mencoba hal-hal yang baru. Mungkin ada beberapa anak yang butuh adaptasinya tuh lebih lama, jadi harus banget gitu diulang-ulang gitu kan sama orang tua, yang mungkin ada yang sampai gemes juga, tapi coba untuk memberikan langsung di dalam kesehariannya. Mbak, Boleh pujian lanjut? itu sebenarnya juga bisa mempengaruhi kita di usia sekarang kan ya? Maksudnya kan semakin kita dewasa, kita kan jarang banget menerima pujian ya Mbak ya, gitu kan? Malah hal-hal buruk aja nih yang selalu kita terima gitu. Itu juga mempengaruhi nggak sih Mbak sebenarnya? Maksudnya kan kalau dari anak oke, itu mulai ditanamkan gitu ya Mbak dari dulu gitu. Kalau sekarang tuh masih ada dampaknya nggak sih Mbak kira-kira? Biar teman-teman yang lain juga jadi lebih dikeluarkannya kata-kata yang positif nih gitu untuk rekan kerjanya, malah untuk ke saudaranya gitu kan. Iya, kalau sekarang pun setiap semua manusia ya gitu kan, memang mereka akan lebih senang ketika lebih diangkat sisi-sisi yang positifnya gitu. Karena ketika menyoroti hal yang positif berarti kan kita merasa berharga gitu kan. Rasa berharga itu akan kita menjadi lebih positif nih sama diri kita. Makanya pujian pun untuk orang dewasa, pasangan, mau teman gitu kan, mau rekan kantor, mau atasan ke bawahan gitu kan. Dan itu tuh juga tetap diperlukan gitu. Nah mungkin kalau contohnya pujian itu seringkali nih kalau di media sosial tanpa kita sadari, seringkali kan kita suka ngeliat ya postingan siapa nih yang suka di like gitu kan, yang dikasih tanda hati atau apa. Nah itu tuh juga suatu rewarding gitu. Jadi ketika kita merasa bahwa orang lain memperhatikan hal yang positif, itu pun akan membantu nih rasa percaya diri. Mungkin lebih kasih pujiannya ke lebih hal-hal yang spesifik nih gitu kan. Mungkin kalau misalnya kamu tuh baik ya, mungkin baik itu kan luas ya gitu kan. Baik itu yang seperti apa sih? Mungkin ketika kita memperhatikan secara lebih detail baiknya itu dalam hal apa ya gitu. Nah itu mungkin bisa menambah lagi nih percaya dirinya. Oke, mungkin selanjutnya. Oke. Nah, tadi koneksi ya, gitu. Koneksi yang positif, jadi kelekatan atau attachment yang positif nih, gitu. Dan usahakan juga orang tua ketika lagi bersama dengan anak, setidaknya berusaha untuk meningkatkan persentasenya nih, gitu. Mungkin yang tadinya hanya 50%, lain kali bisa 60, 70, mungkin sampai mudah-mudahan bisa sampai 100% ya, untuk hadir dan fokus nih. Seringkali ketika kita bersama dengan anak atau kita di pasangan atau teman gitu, kita bisa seringnya bersama dengan handphone kita ya, gitu. Tapi kita sadari kita suka megang-megang gitu, entah misalnya hanya untuk merasa aman kah, untuk ngecek. Nah itu seringkali bisa mempengaruhi nih koneksinya gitu kan, koneksi yang antar hubungannya nih gitu kan, antar hubungan manusia individu dengan individu yang lain. Nah usahakan untuk hadir dan fokus, kemudian tadi koneksi itu juga bisa dibentuk dengan melakukan kegiatan yang bersama, hobi, olahraga, main, dan membuka komunikasi dua arah. Menjadi pendengar yang asertif, yang baik, yang positif pun itu juga butuh latihan ya gitu. Jadi coba untuk melihat nih gitu kan sudut mata lawan bicaranya gitu. Biasanya kalau sama perempuan itu biasanya akan lebih senang kalau kita melihat wajahnya. Ketika orang ini lagi ngomong terus kita melihat wajahnya, itu dia akan merasa lebih diperhatikan dan koneksinya lebih gitu. Kalau dengan anak cowok atau dengan laki-laki biasanya juga ada sedikit sentuhan, misalnya di tangan gitu kan, atau gitu dengan gerakan mengangguk. Nah itu tuh biasanya koneksinya juga lebih dapat. Oke, boleh selanjutnya. Nah, resiliensi itu juga berdasarkan dari karakter nih. Gimana sih kita bisa menemukan karakter yang bisa resilient? Ya salah satunya tadi ya, mungkin kita memberikan contoh untuk empati itu yang seperti apa sih
gitu kan. Value sama nilai-nilai dan prinsip dalam suatu keluarga biasanya berbeda-beda. Nah, kita berusaha untuk menanamkannya dalam batasan-batasan yang memang sesuai nih, gitu kan. Kita tahu ada hal-hal yang memang tidak boleh, ada yang boleh, gitu kan. Kita mau mengajarkan anak-anak supaya tahu hal-hal yang buruk atau yang jelek itu yang seperti apa sih. Jangan sampai mereka melakukan hal tersebut. Nah, itu tuh juga perlu diberikan. Mungkin kita juga memperhatikan faktor-faktor yang lain yang sebelumnya, gitu kan, bahwa oh ada perbedaan generasi nih, ada perbedaan cara pandangnya, gitu kan, dan mungkin dari ajaran dari agama, dari lingkungan atau dari budaya, nah itu juga mungkin bisa dipilah yang sekiranya memang pas nih, yang bisa membangun untuk resiliensinya. Oke, mungkin selanjutnya. Nah, kontribusi itu juga penting gitu kan, di mana kita melibatkan anak dalam pengambilan keputusan sederhana. Mengucapkan terima kasih, pujian gitu kan, dan juga menciptakan ruang supaya anak itu bisa lebih berani mengungkapkan ide atau gagasan mereka. Gitu. Termasuk mungkin memberikan kritik gitu kan. Bisa jadi anak-anak juga perlu belajar cara memberikan kritik yang baik itu yang seperti apa sih. Gitu. Oke, boleh lanjut. Nah, termasuk juga coping. Coping ini cara kita untuk mencari solusi terhadap permasalahan atau stresornya. Jadi bisa jadi anak-anak masih bingung gimana sih caranya kalau misalnya saya gagal, saya harus seperti apa. Nah, itu bisa dikasih contoh di awal-awalnya. Gitu. Dan juga termasuk ketika anak sudah coba satu solusi tapi masih belum berhasil, gimana ya caranya? Gitu ya. Jadi kita nggak hanya memberikan kritik, tapi kita berusaha memberikan dukungan juga bahwa kegagalan itu merupakan suatu bagian dari prosesnya juga nih, dan cara mereka untuk menghandle emosi ini yang juga penting dalam proses untuk copingnya. Mungkin lanjut. Nah, kontrol dan kendali itu resiliensi itu juga tadi ya berhubungan dengan hal yang kita bisa kontrol. Jadi awali dengan memberikan kepercayaan anak untuk bisa mandiri bahwa mereka bisa berkembang dengan sesuai dengan tahapannya, bisa cari tahu seperti apa sih caranya kalau ada suatu rasa penasaran nih gitu kan, mereka pengen tahu gimana, termasuk juga tugas-tugas keseharian di rumah gitu kan, ada tanggung jawabnya. Nah, ini juga bisa membentuk kemandirian, rasa percaya diri, kemudian mereka tahu oh saya tuh punya kemampuan loh gitu kan. Nah, itu dari keseharian di rumah ya gitu, dan kesempatan juga untuk mereka bisa mengambil keputusan walaupun mungkin dari sudut pandang kita kayaknya nggak pas nih, ada yang salah nih, tapi ketika mereka bisa belajar dari kesalahan itu pun juga bagian dari kita membentuk suatu resilience. Boleh selanjutnya. Oke, ini salah satu quotes-nya juga yang saya suka, gitu kan, bahwa challenges. Jadi tantangan itu sebenarnya adalah kita anggap sebagai bagian yang menarik ya dari suatu kehidupan. Jadi pasti kalau kita hidup ada naik turunnya, gitu. Dan ketika kita bisa memaknai lebih dalam dari tantangan, kegagalan, maupun hal-hal yang mungkin negatif yang terjadi sama hidup kita, bisa jadi ada makna yang tersendiri nih, ada hal-hal yang indah di balik. Oke, selanjutnya mungkin itu kalau dari saya tambahannya. Mungkin nanti saya kembalikan ya ke Mbak Elni. Terima kasih Mbak Elni. Ya, Saya terima kembalikan. kasih Kak Ari, luar biasa pemaparannya ya. Dari pemaparan dari Kak Garis dan Kak Ari ini ternyata banyak banget pertanyaan yang sudah masuk ke dalam kolom chat kita. Nanti akan dibacakan satu persatu. Atau mungkin bagi kakak-kakak yang ingin menyampaikan pertanyaannya secara langsung juga nanti kami persilahkan. Ya, karena kayaknya udah banyak yang bertanya-tanya, kita langsung saja kali ya masuk ke sesi tanya jawab nih. Nah, saya akan coba bacakan satu persatu. Nah, untuk pertanyaan pertama. Ya, ini dari Kak Emil Sor 2. Kak Emil mau bertanya langsung atau mau dibacakan saja? Boleh. Oh, boleh. Oke. Kak Emil, dipersilakan, Kak.
Assalamualaikum, selamat sore Kak Bari, Waalaikumsalam. Mbak Gadis, Nelly. Terima kasih atas kesempatannya. Sesi kali ini sangat menarik ya, maksudnya saya juga melihat insight-nya dari dua sisi gitu. Maksud dari sisi pribadi gitu ya, bahwa setiap pribadi itu pasti punya kendala-kendala gitu, challenges, dan juga mungkin dari sisi sebagai orang tua. Saya kebetulan punya 2 orang anak dan insight dari Mbak Tari ini sangat membantu sekali gitu ya. Mungkin langsung lanjut ke pertanyaan. Terima kasih Mbak Gadis sudah memberikan resume ya atas book review-nya. Saya melihat dari kisah Tara ini sepertinya cuplikan ya dari kisah hidup semua orang gitu ya. Maksudnya yang mau saya tanyakan adalah pengalaman yang tidak baik atau trauma itu apakah harus disembuhkan gitu cepat atau lambat, mau atau tidak mau gitu, dalam arti trauma itu bisa muncul sewaktu-waktu ataupun bisa saat ini gitu ya, mungkin saya yang berumur dan berkeluarga juga bisa muncul ini trauma tersebut gitu. Mungkin itu sih pertanyaan saya. Kemudian mungkin saya juga mau terakhir salut buat para ibu-ibu di luar sana. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Emma pertanyaannya. Ya, mungkin bisa ditanggapi dari Kak Gadis dulu mungkin ya. Oke, mungkin kalau terkait trauma nih Mbak Ari sih, karena kalau Gadis kan baru lulusan S1 ya gitu kan, Mbak Ari yang udah berpengalaman banget, tapi mungkin insight aja gitu kan ya, insight aja, trauma itu semua orang sih sebenarnya punya sih Mas ya, cuma beda deepnya aja nih penerimaan di kita gitu. Jadi ketika trauma, kan yang menjadi traumatis adalah ketika kita tidak bisa menerima trauma itu gitu kan, dan kita tidak bisa bear atau kita tidak bisa hidup dengan trauma. Oke, saya punya trauma ini, tapi kitanya sendiri kalau nggak menerima, gimana caranya kita bisa melampaui atau mengalahkan rasa trauma itu sih sebenarnya gitu. Yang namanya kehidupan pasti ya istilahnya kertas sudah tercoret, either mau dihapus, mau di tip X atau mau di gimana pun itu pasti tetap akan ngebekas sih jatuhnya gitu. Cuma bagaimana kita overcoming-nya, bagaimana kita bisa bangkitnya lagi gitu sih kalau dari sudut pandang Gadis gitu. Coba kita tanya ke sudut pandang profesionalnya nih. Ya, kepada Kari silakan Kak untuk menunjukkan pandangannya. Oke, terima kasih. Mungkin saya menambahi nih gitu kan dari yang dikatakan sama Mbak Gadis gitu kan. Iya sebenarnya memang trauma itu memang dimiliki oleh setiap orang. Penerimaannya memang berbeda-beda gitu, dan biasanya ketika ada trauma yang dalam nih gitu kan, tanpa mungkin kita sadari dari pembentukan kita gitu kan, selama pola asuh yang kita alami juga, itu tuh biasanya memang mempengaruhi cara kita untuk mengasuh ya gitu, tanpa itu sudah masuk ke dalam alam bawah sadar gitu. Dan ketika kita mulai menyadari bahwa hal ini bisa mempengaruhi hubungan kita gitu kan, baik dengan pasangan maupun dengan anak, ya tadi ada baiknya juga kita berusaha untuk melakukan intervensi gitu kan, melakukan intervensi untuk tadi ketika memang ada stimulus atau yang memicu nih trauma. Biasanya trauma itu bisa muncul ketika ada pemicunya gitu. Nah, ketika ada pemicunya ini, ketika kita melakukan intervensi yang memang tepat, jadi kita bisa memberikan reaksi yang minimal gitu kan, minimalis. Jadi mungkin tidak reaktif, tidak misalnya emosinya langsung meledak-ledak, tapi ketika bisa tahu nih pemicunya udah ini A gitu kan misalnya. Nah, kita belajar untuk meredam dan tadi ya perilakunya itu juga mungkin seminimal mungkin untuk memberikan reaksi yang tidak berlebihan gitu. Jadi tadi kan pertanyaannya apakah harus disembuhkan dengan cepat atau lambat? Nah, ini mungkin juga ada beberapa orang yang masih dalam tahap berproses ya gitu kan, masih sulit untuk menerima traumanya sendiri gitu. Ketika kita menyadari hal itu dan kita berusaha untuk menerima, melakukan intervensi yang tepat, nah itu biasanya sih akan lebih banyak berdampak positif ya
bagi diri sendiri maupun hubungan kita juga nih, gitu, dalam keluarga terutama. Gitu, kurang lebih. Oke, baik. Terima kasih Kak Rika Gadis atas tanggapannya. Kak Emil, apakah sudah cukup menjawab? Oke, baik. Sudah kasih jempol. Ya, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Kak ya. Ya, ini ada pertanyaan dari Kak Halida Tresuri. Pertanyaannya adalah bagaimana menciptakan dan mendidik anak bermental seperti Tara? Padahal saudara-saudaranya juga dididik oleh orang tua yang sama dan pola asuh yang sama, tapi respon Tara berbeda dengan saudara-saudaranya yang lain. Bahkan saudara laki-lakinya meniru sifat ayahnya. Nah, mungkin bisa dijawab oleh Kak Ari dulu atau Kak Garis dulu? Silakan Mbak Ari yang lebih berpengalaman. Karena saya belum. Oke. Kak Ari dulu kali ya, nanti kurang ditambah. tahu pola asuh yang tepatnya seperti apa. Siap. Oke, baik. Silakan Kak Ari untuk ditanggapi. Ya, baik. Terima kasih Mbak Elni. Mungkin tadi pertanyaannya ada anak bermental seperti Tara ya, gitu. Idealnya memang tadi pola pengasuhan yang memang mendekati ideal itu adalah tadi yang lebih demokratis gitu kan. Jadi ada kesempatan anak-anak juga ikut terlibat nih di dalam. Tadi berhubungan sama bukunya, kenapa saudara-saudaranya dengan pola asuh yang sama gitu, orang tua yang sama, tapi ternyata Taranya tuh bisa bermental baja gitu kan, maksudnya lebih tough lah, lebih daya juangnya lebih tinggi. Nah itu juga mungkin tadi ada dorongan internalnya gitu kan, mungkin tadi dia berkenalan juga dengan lingkungan yang positif ya, bahwa dalam kehidupannya Tara tetap ada beberapa orang yang berperan positif juga nih, kayak misalnya neneknya, kemudian tadi kakaknya kan ada Tyler ya sama Richard itu mereka senang membaca ya gitu kan, dan dia melihat bahwa kakaknya tuh bisa loh ternyata menempuh pendidikan, jadi itu merupakan salah satu dorongan yang positif juga. Jadi adanya panutan yang positif itu juga bisa membantu anak-anak untuk bisa memiliki daya juang gitu, dia punya kesempatan dan mungkin juga minat baca ya gitu kan. Di sisi lain orang tuanya Tara pun walaupun dengan pola asuh yang memang masih belum pas gitu kan, ada hal-hal yang negatifnya, tapi ada sisi positifnya nih, bahwa mereka menanamkan anak-anaknya untuk suka baca gitu. Secara nggak langsung itu pun yang diambil sama Tara, jadi bahwa wawasannya dia pun akan makin luas. Jadi ada baiknya nih anak-anak gitu kan bisa diajak untuk lagi, kalau saya lihat sih generasinya sekarang lebih senang untuk melihat tayangan yang visual, video gitu kan, dari YouTube atau misalnya dari media sosial gitu kan. Nah mungkin untuk minat bacanya pun masih belum begitu tinggi ya gitu, padahal ada begitu banyak wawasan dan pengetahuan yang bisa diperoleh nih ketika kita baca. Nah, menumbuhkan minat baca dari awal, kemudian sama-sama diskusi tentang isi bacaannya, gitu. Jadi itu juga penting ya, gitu. Jadi bacaan itu bukan hanya, kalau anak-anak sekarang kan senangnya anime, komik, manga, gitu kan. Kalau generasi sekarang ya, kalau saya bercermin sama klien-klien saya tuh biasanya mereka yang remaja senangnya itu. Jadi untuk novel-novel yang memang buat karakter building, nah ini mungkin yang memang bisa lebih ditanamkan nih sama anak-anak. Itu. Halo Mbak Ani? Oke. Terima kasih atas tanggapannya ya. Kak Grace mungkin ada tambahan atau gimana? Enggak, aku udah cukup sih Mbak. Oke, siap. Sama kita Mbak Ari. Oke, baiklah. Sekarang kita ke pertanyaan anonim nih Mbak. Izin bertanya ya kakak-kakak psikolog, anak saya sudah kuliah dan dia cerita sering diajak mengikuti banyak kegiatan baru di luar kampus sebagai orang tua yang tidak banyak aktif di dunia luar kampus.
saya jadi galau. Satu sisi saya ingin anak saya banyak mendapatkan pengalaman baru, tapi di sisi lain saya khawatir karena saya tidak bisa memonitor sepenuhnya aktivitas dia. Saya khawatir dia terjerumus ke kegiatan yang kurang baik. Bagaimana sebaiknya sikap saya sebagai orang tua? Nah, gimana Kak Ari, Kak Gadis ada tanggapan? Ayo, Mbak Ari gimana? Nanti Gadis nanggepin dari Oh ya, posisi anak ya. Mungkin kalau dari orang boleh, tua boleh, bisa boleh. Mbak Ari gitu. Setuju. Boleh, Boleh, boleh. boleh. Oke, saya coba ya. Iya. Oke. Kalau ini kan berarti anaknya udah kuliah ya, gitu kan? Iya. Dalam arti ya mereka udah masuk ke remaja sama awal-awal dewasa ya, gitu dewasa awal. Berarti kan sebenarnya cara pendekatannya pun akan lebih baik dengan kita membuka ruang diskusi, gitu. Seringkali kalau kita lebih pertanyaannya to the point, gitu kan? Seringkali mereka akan muncul barrier-nya ya gitu kan, ada bentengnya gitu kan, ada mungkin defensif gitu kan, ada beberapa hal yang mungkin anak-anak ngerasa yang tadinya nggak pengen tahu jadi pengen tahu nih ada apa gitu kan. Mungkin dengan lebih banyak ngajakin ngobrol tentang keseharian sih, diawali dengan kita menceritakan dulu nih keseharian kita kayak gimana gitu kan. Terus mungkin kita ada menyelipkan tentang dulu pengalaman nih waktu di kampus kita tuh ada kegiatan apa aja sih gitu kan, terus pernah ikut kegiatan apa gitu kan. Terus nanti bisa tanya gitu kan, kalau kakak apa aja sih sekarang lagi ngapain aja gitu kan. Terus ketika kita juga sudah mulai membuka komunikasi gitu kan yang sifatnya dua arah, walaupun di satu sesi gitu kan atau di satu kesempatan dia belum mau terbuka nih, tapi ketika kita lebih sering melakukan komunikasinya diharapkan tadi ya sedikit demi sedikit kita udah tahu nih gitu, sambil kita juga kenali teman-temannya seperti apa gitu kan. Kalau misalnya memang ada temannya yang memang kita kenal gitu kan, mungkin dari sekolah yang sebelumnya, nah itu juga bisa kita ajakin ngobrol misalnya, atau diskusi dengan orang tua yang lain juga, yang misalnya satu kampus atau satu fakultas. Nah, yang penting adalah tadi membangun juga yang awalnya dari topik yang ringan dulu sih, gitu, untuk bisa membuka komunikasinya supaya kita bisa tahu anak ini ikut kegiatan apa aja sih, kegiatannya benar apa enggak ya, gitu kan, positif apa enggak nih buat dia. Kurang lebih seperti itu. Mungkin Mbak Gadis kan mau menambahkan? Silakan Kak Gadis, dari sisi anak ya. Jadi versi seorang anak gitu ya Mbak ya. Iya. Seorang anak yang dulu juga Gadis ngekos gitu kan, yang biasanya tinggal sama orang tua, terus waktu pas kuliah memang harus tinggal jauh gitu. Ya itu orang tua juga terutama ibu ya, benar banget. Ibu itu berusaha sebisa mungkin berusaha untuk menjadi seorang sahabat dari sang anak gitu. Itu ya ditanamkan sih dari orang tuanya Gadis gitu ya. Jadi ya udah, teman ngobrol iya, teman berantem iya, teman ngomentarin film iya, ngomentarin apapun lah gitu. Teman bercanda iya, teman marah iya. Jadi memang ibu saya membentuk sosok ibu ya udah seorang sahabat, seorang ibu, seorang kakak gitu. Jadi beliau menanamkan memang nilai-nilai itu sebisa mungkin, kalau memang anaknya ada apa-apa, ada saya kok gitu. Kan karena untungnya ibu saya tuh kalau saya marah ya saya salah tuh saya dimarahin juga gitu. Belum tentu anaknya salah ya tetap dipuji, tetap di apa, enggak. Mau di depan orang pun kalau saya salah tetap dimarahin gitu. Makanya itu karena jatuhnya kita membangun trust ya sama seorang anak gitu kan. Ketika bukan hanya anak sih sebenarnya, semua orang pun ketika kita sudah mendapatkan trust itu sendiri, kita kan pasti akan jadi lebih terbuka gitu kan sama orang tersebut gitu. Nah, mungkin sedikit tips and tricks aja, dan saat ini tuh perkembangan di luar tuh jauh lebih cepat, jadi orang tua pun juga harus tetap keep up sama yang namanya perubahan media sosial dan lain-lain. Itu sangat amat cepat berubah. Malah seharusnya orang tua yang lebih pintar nih jadi anaknya gitu, atau tidak seenggaknya sama gitu kan. Karena ketika dilihat perkembangan sekarang tuh sangat menyeramkan ketika memang kita tidak memiliki batasan anak akan sejauh mana. Maksudnya
kalau sudah kuliah dan dia sudah bisa berpikir nalarnya logis itu nggak apa-apa gitu kan. Tapi ketika anak usia di bawah itu kan akan sangat serem ya ketika penerimaannya tidak baik. Nanti jadi kayak perilakunya berbeda gitu kan. Kok jadi kayak ini anak belajar dari mana gitu. Orang tuanya adalah filter pertamanya sih sebenarnya gitu. Jadi kita tetap harus keep up terkait updating juga gitu. Terus yang kedua benar tadi juga deh Mbak Ari bilang coba berusaha untuk lebih mengenal lingkungan sekitarnya sang anak nih gitu. Jadi ketika kita tahu dia mainnya sama siapa, ya udah teman-temannya yang misalnya kita tahu teman-temannya baik-baik semua gitu kan, lingkungannya seperti apa. Jadi itu salah satunya juga yang bisa menimbulkan trust orang tua kepada anaknya nih. Oh, walaupun saya jauh dari anak saya, tapi dengan lingkungannya yang seperti itu, insya Allah aman-aman aja gitu kan. Tinggal walaupun ibu atau bapak nggak bisa melihat itu, mas atau mbak nggak bisa melihat itu secara langsung gitu. Gitu sih mbak kalau dari aku ya. Ya, keren banget sih Kak Gadis. Izin nambahin juga ya Kak Gadis, kebetulan saya juga kan merantau nih Kak. Jadi jauh dari orang tua dan memang itu dia ada kegiatan ini itu dan ini dan banyak banget gitu. Jadi memang kalau orang tua saya juga menanamkan sih tadi kepercayaan itu kayak gitu. Justru dengan dikasih kepercayaan biasanya anak itu akan jadi lebih oh ya saya percaya ini jadi lebih tanggung jawabnya lebih muncul gitu. Biasanya seperti itu. Oke, baik Kak, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Ini ada pertanyaan dari Kak Hardina Tirma Amelia. Apakah mau open mic atau mau dibacakan saja? Ada Kak Hardina. Oke, sepertinya kita bacakan saja ya. Ya. Pertanyaannya adalah, Bu, tanya dong kalau pola asuh orang tua kurang baik sehingga anak kurang mendapatkan pola asuh yang baik juga, itu bagaimana ya? Kan kasihan juga untuk masa depannya. Itu bisa berubah nggak ya pada anak itu sendiri? Silakan Kak Ari, mungkin bisa memberikan tanggapannya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Elni, terima kasih Mbak Herdina. Memang sih pola asuh orang tua positif memang berperan besar ya gitu terhadap perkembangan kepribadian, dia menerima sudut pandang, melihat suatu permasalahan dan copingnya juga gitu. Nah, apabila anak mendapatkan pola asuh yang baik, memang tadi diharapkan dia juga bisa memperoleh pengalaman yang lebih positif. Jadi cara dia memandang diri sendirinya pun juga lebih positif. Kalau dia ternyata mendapatkan pola asuh yang kurang baik nih gitu kan semasa perjalanan hidupnya, bukan berarti juga dia nanti akan berubah 100% nggak baik juga gitu. Pasti kan dalam perjalanan hidupnya dia akan menemukan dan bertemu juga dengan lingkungan yang berbeda-beda nih. Ketika dia bisa menemukan lingkungan yang positif, yang suportif gitu kan, juga orang-orang yang bisa melihat kelebihan-kelebihan dalam dirinya dan mengajarkan dia juga untuk bisa lebih positif nih gitu kan terhadap diri dia sendiri, diharapkan itu juga akan membentuk dia berubah ya gitu. Jadi kalau saya sendiri memang lebih berpikirannya selalu kita coba lebih optimis gitu kan, bahwa pola asuh yang kurang baik yang kita dapatkan itu memang bisa membentuk gitu kan salah satu aspek dari karakter kita. Namun ketika memang kita untuk bertemu dengan orang-orang yang baru gitu kan, kita berusaha untuk membuka wawasannya, pasti akan ada masanya dalam masa hidupnya dia bertemu dengan lingkungan yang lebih suportif gitu. Jadi rasa optimisnya itu yang mungkin bisa membantu si anak juga ya gitu. Kalaupun misalnya kita melihat nih ada seorang anak mendapatkan pola asuh yang kurang baik, nah tadi mungkin kita bisa menjadi orang yang lebih suportif nih dalam bentuk lingkungannya gitu. Atau kita tadi mendekati orang-orang yang mungkin yang ada di sekitar anak tersebut untuk memberikan support juga gitu kan, supaya si anak ini bisa menjadi lebih optimis, dia lebih positif juga sama diri dia sendiri. Kurang lebih seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Mbak Gadis atau dari Mbak Elni mungkin ada mau sharing? Cukup sih Kak, kalau aku setuju. Kak Gadis ada tanggapan Kak? Aman. Aman ya, oke. Ikut, setuju. Oke, baiklah.
Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Kak, ya. Pertanyaannya adalah, nah ini pertanyaan dari anonim, baru bilang mau ke psikiater aja, orang sekitar udah menjudge sebagai lemah, kurang beriman, dan lain-lain. Padahal psikologi setiap orang kan turun naik, dan memang jadi bikin malas banget bilang kalau saya mengidap mental illness. Gimana ya baiknya, padahal orang sekerja kan pasti berpendidikan. Nah, mungkin ada tanggapan Kak Ari dan Kak Gadis. Oke, baik. Terima kasih Mbak Elni. Terima kasih Mbak Dila. Memang sih kalau sekarang ya, maksudnya memang setiap orang punya persepsi yang berbeda-beda nih, gitu kan. Kalau misalnya kita mau ke psikolog atau ke psikiater, memang ada budaya juga dari masyarakat kita yang memang belum terbiasa ya, gitu, untuk lebih berani untuk lebih mengungkapkan apa sih sebenarnya yang menjadi permasalahan gitu kan, kesehatan mental kita tuh seperti apa gitu. Sebenarnya ketika kita menyadari bahwa kita butuh bantuan tenaga profesional, itu pun juga sudah suatu langkah yang positif nih gitu kan. Berarti kita menyadari permasalahannya dan bahwa mungkin kita berpikirnya saya melakukan ini untuk diri saya dulu nih gitu. Karena saya tahu saya butuh bantuan supaya saya bisa lebih baik lagi dalam menyikapi orang-orang yang memang belum paham gitu kan, pentingnya gimana sih menjaga kesehatan mental gitu kan. Mungkin itu yang lebih ditanamkan ya gitu. Jadi kita berpikirnya bahwa hal ini penting nih buat saya, dan saya tahu hal ini pun juga akan membawa dampak yang baik bagi keluarga saya, bagi lingkungan saya, bagi teman-teman saya. Mungkin itu dari aku. Dari Mbak Gadis, mungkin silakan. Oke, mungkin kalau dari Gadis, kita gampangnya gini aja, mudahnya gini. Kita tuh setiap tahun melakukan MCU kan, sama diri kita ya, fisik gitu kan. Tapi kenapa enggak dengan mental atau jiwa kita gitu kan? Kenapa harus nunggu kita punya masalah dulu, baru kita harus ke psikolog atau kita ke psikiater gitu. Kan kalau balik sama aja sih sebenarnya, jiwa sama tubuh kita tuh sama, perlu dirawat, perlu dijaga juga. Dasarnya sih seperti itu gitu. Ketika kita merasa apalagi ketika hati kita atau suasana hati atau perasaan kita nggak enak kan, itu secara tidak langsung mempengaruhi raga juga ya. Itu sangat, ya ada yang bilang sakitnya psikis lah, udah dikasih obat berkali-kali, berapa kali balik ke dokter pun ternyata nggak sembuh. Ternyata memang diri kitanya sendiri nih yang memang perlu dibenarkan gitu. Jadi kalau memang ada orang, ya tidak dipungkirin ya, betul tadi kata Mbak Ari, apalagi masyarakat Indonesia ketika mendengar kata psikolog, psikiater nih, orang ada gangguan apa gitu kan. Padahal kita pun yang seorang psikolog dan psikiater, kita membutuhkan orang lain atau profesional lain kok untuk menetralisir diri kita pun. Kita butuh penilaiannya bukan kita bilang self assessment diri kita, bukan gitu. Kita butuh orang lain juga untuk menilai diri kita. Oh, kita ternyata memang baik-baik saja, ada di dalam kondisi yang istilahnya normal lah kan. Kalau di luar itu kita bilangnya ada abnormal ya, keadaan suatu abnormal gitu. Tapi ya udah itu sama aja ya kayak orang kita kan, nih anak usia segini misalkan ada yang belum nikah gitu kan, terus kalau udah nikah ditanya kamu punya anak, sama aja sih sebenarnya. Nanti juga akan lebih berkembang gitu isu-isu terkait kesehatan mental, apalagi sekarang kayaknya nggak dilihat semenjak pandemi itu sudah mulai terangkat tentang mental health gitu kan. Jadi orang-orang udah banyak aktivis juga yang membantu terkait ayo mental kita juga perlu dijaga gitu. Jadi kita pun tahu batasan boundaries kita terhadap orang lain. Betul kata Mbak Ari, ketika kitanya sendiri sudah baik, kita akan lebih memberikan dampak yang baik juga ke lingkungan sekitar sih. Itu memang tidak bisa dipungkirin gitu. Karena balik lagi nih, kitanya juga sebagai individu kan diharuskan memberikan manfaat ya ke lingkungan sekitar gitu. Jangan sampai kitanya sebagai orang yang memang harus menyembuhkan diri sendiri kan bukan orang lain ya. Kalau di mental kayaknya nyembuhin diri kita sendiri sih sebenarnya gitu. Gitu sih, segitu aja sih Mbak mungkin dari Gadis. Oke, Kak Ari, Kak Gadis luar biasa sih pandangan ya.
tentang pertanyaan tadi. Nah, sebetulnya masih ada pertanyaan-pertanyaan lagi yang sudah masuk, tapi karena keterbatasan waktu nih, sepertinya mohon maaf kita belum bisa dibacakan semua. Jadi pada kakak-kakak yang sudah bertanya, mohon maaf juga nih belum bisa dibacakan sepenuhnya. Mungkin nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi dan ada book review berikutnya bisa ditanyakan pada momen berikutnya ya. Oke, baiklah. Nah, untuk dari kakak panitia bisa ditampilkan slide berikutnya, pengumuman berikutnya. Oh ya, sebelumnya untuk mengingatkan juga bagi perwira yang ingin claim learning hours, sudah ada link absen yang sudah ada di chat box. Silakan untuk bisa masuk yang tersebut untuk di claim learning hours-nya. Oke. Ya, kakak panitia bisa di-share juga untuk pengumuman tentang growth corner-nya lagi. Oke. Nah, sepertinya belum terlihat. Oke, baiklah. Ya, kakak-kakak untuk book review ini tentunya tidak akan berhenti sampai di sini juga. Jadinya dibutuhkan nih partisipasi dari kakak-kakak semua perwira Pertamina Gas Negara untuk mengusulkan buku favoritnya nih. Jadi kalau misalnya nanti ada usulan buku dari kakak-kakak yang masuk dan diterima, nanti kakak yang mengusulkan bisa mendapatkan voucher belanja di toko buku. Kemudian juga bukunya yang diusulkan tadi bisa tersedia juga di rak bukunya Growth Corner dan bisa ada kesempatan juga untuk direview oleh di event-event berikutnya. Nah, linknya sudah ada di layar, bisa untuk mengusulkan di link tersebut. Oke, selanjutnya, ya. Nah ini sekali lagi kita di Growth Corner itu ada yang berkolaborasi dengan ruangtumbuh.id. Ini terbuka buat siapa saja yang mau mampir dan mungkin lagi bosan atau jenuh di waktu kerjanya dan pengen numpang kerja dengan suasana berbeda, bisa nih mampir di Growth Corner Geraha Pegas lantai 4. Nah, fasilitasnya juga banyak ya, seperti yang ada di gambar, ada wifi tentunya, ada snack, kemudian ada board games juga nih buat kalau bosan gitu ya. Nah, ditambah lagi nih, mulai hari ini Growth Corner itu sudah ada novel dan komiknya juga loh. Ya, jadi nggak hanya buku-buku edukasi ya, tapi juga ada novel dan komiknya juga. Nah, oh ya, bukunya ini juga bisa, nggak hanya bisa dibaca di tempat, tapi juga bisa dipinjam. Nah, jika komik atau novelnya yang ada di Growth Corner belum ada, kakak juga bisa mengusulkan judulnya di link yang sudah disediakan tadi ya, Kak. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya, seperti yang sudah kita janjikan ya, sebelumnya kan akan ada hadiah menarik bagi 2 penanya yang beruntung dan 1 audiens yang beruntung yang dipilih oleh panitia. Nah, hadiahnya adalah buku Educated yang kita review tadi. Oke, keren banget loh bukunya. Nah, kita bacakan ya, siapakah yang beruntung di sore hari ini? Yang beruntung adalah Oke, ya. Untuk 2 penanya beruntung adalah Kak Halida Ferani dan Kak Emil Andi Rahman, dan 1 peserta beruntung yaitu Kak Rahmi Nuzulia. Selamat kepada pemenangnya. Nanti akan silakan yang untuk dipilih menjadi pemenang dapat menghubungi panitia ya, Kak. Oke. Oke, review buku juga udah, bagi-bagi hadiahnya juga udah, pengumumannya juga udah disampaikan. Nah, saatnya sudah kita di penghujung acara book review pada hari ini. Mungkin ada closing statement dari Kak Gadis dan Kak Ari yang bisa disampaikan kepada kita semua. Mungkin bisa disampaikan oleh Kak Gadis dulu kali ya. Oke, Closing statement-nya. baik. Mungkin tadi juga udah banyak banget sih sebenarnya insight baru banget yang dari Mbak Ari juga gitu. Mungkin Bapak Ibu atau Mas Mbak dan rekan-rekan dari bukunya juga itu udah banyak banget. Tapi yang nggak boleh kita lupa gitu ya, walaupun sudah setinggi apapun pendidikan seseorang, namun karakter dan adabnya adalah yang paling utama gitu kan. Jadi memang kalau di agama kita sendiri Betul. adab sebelum berilmu gitu. Jadi ketika memang orang itu sudah memiliki adab, ilmunya bisa mengikuti gitu. Jadi bisa dipergunakan untuk membantu sesama, untuk lebih ke arah positif gitu dengan adanya karakter dan adab yang baik dari seseorang. Gitu sih Mbak kalau gadis. Mungkin dari Mbak Ari tambahannya Mbak.
Oke, terima kasih Mbak Gadis. Keren banget loh itu. Kalau tambahan dari aku, sebenarnya adalah kita sebenarnya bersama dengan anak itu saling belajar ya, gitu. Jadi nggak hanya anak belajar juga dari orang tua, tapi orang tua pun sebenarnya juga bisa menjadikan anak sebagai sumber pengetahuan nih, wawasan baru. Karena setiap tahapan anak itu memiliki karakteristik, memiliki perkembangan yang berbeda, gitu kan. Pasti ada aja hal-hal baru yang menarik dari anak di setiap tahapan perkembangannya. Dan ketika itu hal terjadi, maka jadikan juga itu sebagai lahan kita untuk lebih mengenal, oh ternyata beda ya, dulu waktu di umur 5 tahun, kemudian ketika di umur 10, kemudian nanti ketika umur dia 15 gitu. Jadi mungkin tadi ruang belajarnya nggak hanya satu arah, tapi usahakan untuk 2 arah. Dan hal itu juga yang akan bisa dilihat nih sama anak, oh bahwa orang tuaku pun belajar untuk bisa memahami diriku gitu. Jadi selain kita memahami diri kita, anak pun juga akan belajar, oh orang tua tuh mau memahami diriku kok gitu. Jadi kita mari belajar bersama gitu. Kurang lebih seperti itu. Baik Kak Ari, terima kasih closing statement-nya. Jadi memang semua orang tua pasti pengen yang terbaik untuk anaknya ya, tapi memang untuk menjadi orang tua tuh tidak ada panduannya, jadi memang kita semua dituntut untuk terus belajar. Oke, akhirnya terima kasih hadirin Kak Gadis yang luar biasa telah memberikan ilmu dan informasi pada kita semua pada hari ini. Tepuk tangan luar biasa. Dan juga kami juga mengucapkan banyak terima kasih pada peserta atas partisipasinya dalam kegiatan Bedah Buku kali ini. Tepuk tangan luar biasa. Masih standby sampai dengan sore hari ini ya. Keren banget. Nah, akhirnya saya Elni selaku moderator dan seluruh panitia Bedah Buku mohon undur diri. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan pada sore hari ini. Jalan-jalan ke Palembang beli buku. Sampai jumpa semuanya di next book review. Terima kasih Mbak Elni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.